Selanjutnya pemirsa, seorang murid yang masih duduk di bangku sekolah dasar diperkosa oleh tetangganya sendiri. Orang tua korban yang marah langsung melaporkan pelaku ke polisi. Orang tua korban melaporkan tetangganya berinisial A kepada Polres Pelalawan, Riau. A dilaporkan atas dugaan perbuatan asusila terhadap anak yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Kasus ini terungkap berawal dari pengakuan istri pelaku yang selalu cekcok hingga pisah ranjang. Tiba-tiba istri pelaku mendatangi rumah korban yang hanya berjarak 30 meter. Istri pelaku memberitahu ibu korban kalau suaminya telah menyetubuhi anak gadisnya sejak Januari lalu. Korban yang dikonfirmasi oleh ibunya pun mengaku telah diperkosa oleh pelaku sebanyak 15 kali. Untuk sementara korban sudah kami ambil keterangannya dan juga sudah membawa visum. Ya. Keterangan dari korban bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan dari bulan Januari tahun ini. Ya. Masih dalam tahap penyelidikan. Untuk pelaku sendiri nanti akan kami manggil dan kami bisa menunggu dari hasil pemeriksaan visum dan pemeriksaan saksi. Bila mana untuk segera dari penyelidikan telah rampung, akan kami tingkatkan proses sidik dan melakukan kami. Malu dengan tetangga, sejak bulan April lalu korban memilih tidak masuk sekolah. Orang tua korban berharap kepada polisi agar dapat menangkap pelaku. Dari Pahlawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Waspadalah ketika mengenakan perhiasan ke buah hati Anda karena di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas harus melepaskan cincin yang tersangkut dari jari seorang anak. Dengan meringis kesakitan, akhirnya cincin bisa terlepas setelah setengah jam dengan peralatan khusus. Petugas berusaha melepaskan cincin yang tersangkut pada jari tangan kiri bocah perempuan di Posko Rescue Damkar di Jalan Diponegoro, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sambil beringis, bocah 8 tahun didampingi ibunya ini hanya bisa menahan takut sambil menutup matanya saat petugas memotong cincin menggunakan alat khusus. Sebelumnya, tanpa sepengetahuan orang tua, sang bocah sengaja memasukkan cincin yang sempit pada jari tangan. Dan keesokan harinya, cincin tidak bisa dilepaskan. Setelah setengah jam, cincin pun berhasil dilepas oleh petugas. Dia datang ke sini karena ada keluhan pada jari anaknya, terdapat cincin yang dipasang sudah tidak bisa dilepas lagi. Bapaknya sudah berusaha menggunakan segala gunting besi, namun tidak berhasil, malah membuat si cincin ini penyok. Tim Rescue Damkar Kota Palangkaraya butuh waktu 27 menit kurang lebih untuk melepas cincin yang ada pada jari anak. Untuk menghindari kejadian serupa, petugas mengimbau para orang tua mengawasi anak saat beraktivitas, terlebih saat mengenakan perhiasan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Satan, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi disertai hujan pasir. Sementara itu warga dilarang untuk melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi gunung. Kembali terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT, dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi 2 menit 55 detik. Erupsi kali ini disertai hujan pasir dan abu vulkanik. Selain itu, warga di sekitar kaki gunung mulai resah dan takut. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dan warga dilarang untuk melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi gunung. Tiap hari sampai malam. Siang malam lah. Siang malam. Bagaimana? Mereka khawatir atau bagaimana? Khawatir. Oh, khawatir, takut mau. Ya, seperti itulah. Sementara itu, 3 jadwal penerbangan dari Bandara Frans Seda Maumere NTT dibatalkan imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Meski seluruh penerbangan tetap dibatalkan, pihak maskapai mengingat abu vulkanik masih menutupi ruang udara pesawat. Dengan kondisi ini, ratusan penumpang yang akan terbang terpaksa menunda keberangkatan. Untuk bandara kita sebenarnya tidak ditutup, ya, karena kebetulan memang secara teknis abu tidak sampai di bawah, namun di
Namun demikian kita tidak pernah tahu di ruang udara yang terganggu, ruang udara kita yang terganggu. Jadi untuk pesawat beberapa sudah memutuskan cancel itu karena mempertimbangkan keselamatan semua. Bandara tetap dibuka namun pihak maskapai tidak berani untuk terbang karena ruang udara penerbangan tertutup debu vulkanik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan yang sempat dikabarkan hilang saat sedang melaut ditemukan selamat di perairan Sempo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan korban. Seorang nelayan asal desa Babana, Mamuju Tengah yang dinyatakan hilang saat sedang melaut ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim gabungan Basarnas di perairan Sempo, Kabupaten Pasangkayu. Usai dilakukan proses evakuasi, tim gabungan Basarnas membawa korban kembali ke rumahnya di desa Babana, Mamuju Tengah. Isak tangis keluarga pun pecah menyambut kedatangan korban. Bambu satu. Iya, terus? Anunya untuk gak habis tuh. Iya, Om. Harus saya ikat di baratannya. Iya. Itu bisa pegang di atas pakai dikasih. Iya. Pak yondo yang di atas, Pak bisa rombak. Apa mau di? Iya. Jadi waktu enggak lah. Iya. Ada nasib Pak yang pegang. Betul. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang saat sedang melaut di tengah cuaca buruk usai kapal miliknya dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Peggy Setiawan menanggapi pengembalian berkas perkara Peggy, tersangka kasus pembunuhan Vina ke penyidik Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy berharap Polda Jawa Barat segera menerbitkan SP3 untuk membebaskan Peggy Setiawan. Keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina Cirebon, berharap agar Polda Jawa Barat mengeluarkan SP3 untuk pembebasan Peggy. Harapan ini disampaikan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas Peggy ke penyidik Polda Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi menilai berkas belum lengkap terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Oleh karena itu, dengan alasan P18, kuasa hukum menilai bukti-bukti yang diajukan polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka masih lemah dan Peggy harus segera dibebaskan. Ya, kalau dengan legowonya polisi mengakui bahwa bukti-buktinya lemah, kemudian dia dengan sadar mengeluarkan SP3, Ibu rasa itu adalah kemenangan buat seluruh bangsa Indonesia dan juga pihak Polda atau institusi kepolisian akan sangat terhormat di mata masyarakat karena memang dia dengan tulus dan menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan dan mengakui, meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Mungkin masyarakat akan memaklumi dan akan mengacungkan jempol kepada Polda Jabar. Ya, saya sih alhamdulillah saya senang dengan itu. Juga dari dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Kemudian Ibu meyakini bahwa Peggy saat itu ada. Ya, Peggy saat itu juga lagi waktu kejadian tidak ada di tempat, Peggy lagi kerja di Bandung. Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas Peggy Setiawan dalam perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun, pihak Kejati Jawa Barat mengembalikan berkas itu ke penyidik karena dianggap tidak lengkap. Kejati Jawa Barat memberikan waktu 1 minggu kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk melengkapi berkas-berkas tersebut. Cuma 1 berkas, Bu. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengacara kini menjadi kuasa hukum bagi Ketua RT Abdul Pasren. Diketahui sebelumnya, Pasren masuk dalam pusaran kasus pembunuhan Vina dan Eki karena diduga memberikan keterangan palsu oleh salah satu keluarga terpidana pembunuh Vina. Razman Arif Nasution membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah pengacara lain telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren. Razman juga memastikan bahwa Abdul Pasren tidak melarikan diri. Pasren tidak muncul ke publik guna mencegah upaya sejumlah pihak yang berusaha mempengaruhi kesaksian. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Peradi.
Mereka menegaskan tidak ada upaya mempengaruhi kesaksian Abdul Pasren. Kemana-mana. Jadi kalau sekarang ada orang beranggapan bahwa Pak Abdul Pasren diusir, Pak Abdul Pasren pergi, Pak Abdul Pasren melarikan diri, Pak Abdul Pasren dan anaknya bersembunyi, itu semuanya tidak benar. Kenapa? Karena beliau baik-baik saja, tetapi masalahnya kenapa tidak kami tampilkan ke publik? Menurut Pak Siswandi, kenapa? Karena kita tahu saat ini banyak sekali para saksi itu yang dicoba dipengaruhi, dalam tanda kutip diduga dibujuk untuk mencabut. Itu bukan itu yang mereka ucapkan. Sesungguhnya yang mereka ucapkan adalah mereka minta kepada Ketua RT Abdul Pasren untuk berkata yang sejujurnya. Sejujurnya tentang keberadaan dari anak-anak yang mengaku mereka menginap atau berada di rumah Pak RT, rumah kontrakan itu, di mana anak Pak RT yang bernama Kavi itu yang membukakan pintu dan mereka masuk bersama-sama. Mereka ingin mengklirkan itu. Jadi tidak ada pengaruh mempengaruhi, tetapi mereka ingin menyatakan hal yang sebenarnya supaya kasus ini terang benderang. Tim kuasa dari Peradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Setelah beberapa jam di gedung Bareskrim, polisi akhirnya menerima laporan dugaan kesaksian palsu Abdul Pasren, tim kuasa hukum serta keluarga terpidana. Peradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan 24 Juni lalu hingga sidang harus ditunda. Bagaimana perjalanan proses pengajuan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dan apakah akan terbentur oleh berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan? Berikut kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. Kepolisian ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan. Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian semakin terang benerang ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain. Mau ditinggal, kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan
orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang perdana pra-peradilan Peggy batal digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan Polda Jabar tidak hadir. Padahal, pengajuan sidang pra-peradilan Peggy ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Mei 2024, ia ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy Setiawan alias Peron menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut. Sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suharsono alias Bondo, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditreskrimum Polda Jabar bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebon. Di bulan yang sama, Saka Tatal terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, 11 Juni 2024, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan pun akhirnya digelar 24 Juni 2024. Namun sayang, meskipun Majelis Hakim Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Peggy sudah datang, Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, 20 Juni 2024 berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan pada 24 Juni 2024, pihak Kejati Jabar mengembalikan berkas perkara P18 atas nama Peggy Setiawan ke penyidik Polda Jawa Barat karena dianggap tidak lengkap. Pihak Kejati Jawa Barat memberi waktu 7 hari kepada penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pasca serangan ransomware ke Pusat Data Komisi 1 DPR RI memberikan teguran keras ke Kemenkominfo serta Badan Siber dan juga Sandi Negara atau BSSN. DPR tak habis pikir bagaimana mungkin Pusat Data tak memiliki backup. Insiden begitu, tetapi terus-terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci. Hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada, sulit. Dalam rapat dengar pendapat DPR RI dan Kemenkominfo, Komisi 1 menyampaikan keheranannya mengapa insiden serangan siber di Pusat Data Nasional masih kerap terjadi. Menanggapi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui ada kesalahan backup data dan ini karena masalah tata kelola. Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Mendengar alasan tidak adanya backup data karena kesalahan tata kelola, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berang. Dengan tegas ia bilang ini bukan masalah tata kelola tapi masalah kebodohan. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya
Ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Terus dicecar dengan berbagai pertanyaan tentang serangan ransomware ke Pusat Data Nasional, pemerintah tidak ingin mencari-cari kesalahan siapapun dan mengevaluasinya, serta baru menyadari pentingnya concern bersama akan keamanan data ini. Jadi memang tidak ada maksud saling menyalahkan, tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan bahwa Pak TB betul di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui kok ini regulasinya opsional untuk backup. Karena itulah maka kita bilang enggak, evaluasi kita dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas keuangan, auditor, kok ada anggaran double-double. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor bahwa ini udah bagian dari concern bersama keamanan data ini. Laporan dari BSSN tadi Mengapa Pusat Data Nasional Indonesia kerap menjadi sasaran serangan cyber? Dan apakah ke depan ada solusi untuk menjaga keamanan data nasional lebih baik? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangan ransomware adalah bagian dari malware dan serangan ini juga bisa ditemukan di perangkat digital masyarakat. Lalu bagaimana agar data digital terhindar dari serangan malware? Ini adalah beberapa tahapan untuk menjaga data Anda dari serangan ransomware. Yang pertama adalah membuat cadangan data. Dan buat cadangan data dan juga lakukan pencadangan secara berkala untuk mengantisipasi kehilangan data. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah lakukan pembaruan. Dan lakukan pembaruan ini adalah sistem secara berkala untuk meningkatkan keamanan data Anda. Langkah selanjutnya adalah jangan mengklik tautan. Nah, ini biasanya kalau kita dikirimkan tautan-tautan dari media sosial, ini langsung diklik. Ini harus berhati-hati ya pemirsa, karena dari surat elektronik atau situs yang mencurigakan ini justru bahaya dan bisa memasukkan virus ataupun hal-hal yang tidak diinginkan ke data Anda. Langkah selanjutnya adalah Anda bisa gunakan aplikasi antivirus. Nah, aplikasi antivirus ini untuk mendeteksi dan juga menghilangkan ransomware dari perangkat-perangkat digital Anda. Jadi ini sebagai perlindungan peralatan Anda, software agar tidak terserang virus. Masih ada langkah selanjutnya, yaitu lakukan pembaruan. Nah, ini pembaruan antivirus maksudnya. Jadi antivirus Anda selalu diupdate secara rutin agar mengenali ransomware terkini. Karena virus-virus itu ya selalu berevolusi gitu. Selalu ada yang baru. Jadi antivirus Anda juga harus selalu diupdate. Ya pemirsa, masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Sebanyak 7 orang calon siswa asal Jetis Yogyakarta tidak diterima pemirsa. Dan berikut informasinya. Setelah ditutup dan memenuhi kuota, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB di SMP Negeri 6 Yogyakarta menuai protes orang tua calon siswa. Pasalnya setelah hasil PPDB jalur zonasi radius diumumkan pada 26 Juni lalu, ada 7 orang calon siswa yang berdomisili di dekat sekolah justru tidak diterima. Orang tua pun mempertanyakan regulasi PPDB jalur zonasi.
Salah satu orang tua calon siswa mengaku heran karena tak satu pun calon siswa dari RW 04 Kelurahan Cokro di Ningratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta yang diterima di SMP 6 Yogyakarta. Padahal tempat tinggal mereka satu RW dengan SMP 6, tepatnya persis di belakang sekolah. Kan ada di wilayah RW 04. Kenapa anak-anak RW 04 tidak diterima semua dari 7 yang mendaftar, sedangkan RW 08, 09, 03 malah diterima. Dan kita di sini menanyakan mekanisme ini gimana, cara penghitungannya gimana juga kita nggak tahu kan, kita orang awam. Sementara itu pihak SMP Negeri 6 Yogyakarta mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lantaran sistem seleksi PPDB sudah diatur oleh pusat. Pihak sekolah hanya membantu melaporkan temuan di lapangan dan keluhan orang tua calon siswa. Kalau untuk tidak masuknya itu karena berkaitan dengan sistem gitu ya. Jadi untuk RW 4 itu kalau di Juknis itu masuk di peringkat 4. Jadi untuk peringkat satunya itu RW 8, kemudian peringkat 2-nya RW 3, peringkat 3-nya itu RW 9, baru peringkat 4-nya itu RW 4. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, warga mengapresiasi keputusan pihak SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Kota Bandung yang mendiskualifikasi puluhan calon peserta didik yang diduga melakukan kecurangan dengan memasukkan kartu keluarga dalam proses PPDB. Dalam PPDB tahap pertama, pihak SMA Negeri 3 mendiskualifikasi 68 calon siswa. Sementara SMA Negeri 5 mendiskualifikasi 28 calon siswa yang terindikasi melakukan kecurangan. Dalam PPDB tahap 2 ini, pihak sekolah berjanji akan memperketat pengawasan untuk mencegah kecurangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai bentuk kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru masih saja terjadi dari tahun ke tahun di berbagai wilayah, pemirsa. Dan berikut, pemirsa, di antaranya yang kerap kali ditemukan dan ini juga bisa jadi perhatian semua masyarakat di Indonesia. Yang pertama, pemirsa, kita bisa melihat modus pertama adalah modus titip kartu keluarga, di mana orang tua ini menitipkan kartu keluarga dan memasukkan nama anak ke dalam kartu keluarga orang lain yang jarak rumahnya dekat dan berada pada zonasi sekolah yang diincar, pemirsa. Sementara, pemirsa, ada modus lainnya, yaitu adalah modus kedua adalah modus titipan, di mana orang tua, pemirsa, ini biasanya menitipkan anak kepada pejabat atau pihak sekolah untuk dapat diterima dengan mudah. Dan hal ini menyalahi prinsip objektif, transparan, dan juga keadilan, pemirsa. Dan berikutnya, pemirsa, ada juga praktik jual beli kursi. Dan modus ini biasanya orang tua membayar pihak tertentu agar anaknya diterima dan seringkali oknum sekolah, di mana tindakan ini sudah masuk dalam pelanggaran PPDB. Dan terakhir, pemirsa, masih ada modus lainnya, yakni modus pungutan liar yang biasanya dilakukan oleh pihak sekolah dengan alibi dana sumbangan ini untuk membeli seragam dan buku tertentu. Dan hal inilah, pemirsa, yang menyalahi prinsip akuntabel. Dan jika pemirsa atau beberapa orang tua ada kecurigaan tertentu, bisa langsung melaporkan ke pihak-pihak terkait, pemirsa, terkait kecurangan tersebut. Lalu bagaimana, pemirsa, menyikapi banyaknya kecurangan yang terjadi dalam PPDB? Pemerintah telah menyiapkan saluran-saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dan berikut di antaranya, pemirsa. Yang pertama, pemirsa, kita akan melihat ini pelaporan bisa dilakukan ke unit-unit layanan terpadu, di mana ini ada Kemendikbud di www, pemirsa, kemendikbud.lapor.go.id. Sementara juga ada di kedua melalui Ombudsman, pemirsa, di call centernya di 137 atau di www.ombudsman.go.id. Pemirsa bisa melaporkan langsung ke dua akun tersebut, pemirsa. Kemudian, pemirsa, ketiga, pengaduan melalui Direktorat Jenderal Kemendikbud, di mana ada posko pengaduannya, pemirsa, di posko pengaduan.itjen.kemendikbud.go.id. Kemudian di situs terakhir, pemirsa, ini adalah situs Saber Pungli, di mana adalah di situs saberpungli.polkam.go.id, atau ada di nomor akun WhatsApp-nya juga ada, pemirsa, di 08 1-nya 4 kali, 08 1-nya 4 kali. Dan pemirsa bisa melaporkan semua kasus dari kecurangan PPDB yang mungkin dia alami atau saudara Anda, keluarga Anda juga mengalaminya, pemirsa.
Dan pemirsa, kami akan sampaikan juga ini berikut ancaman pidana bagi orang tua yang melakukan pemalsuan dokumen kependudukan PPDB pemirsa atau untuk kepentingan PPDB. Yang pertama di sini kita akan melihat bersama-sama siapapun yang melakukan pidana pemalsuan dokumen kependudukan melanggar pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pemirsa tentang administrasi kependudukan. Kemudian jika memang terbukti dan terancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 75 juta rupiah. Jadi laporkan jika ada kecurangan tentang PPDB untuk anak-anak kita semua. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. RPA Partai Perindo beraudiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kasus Nursiah, karyawan yang tidak dipenuhi hak-haknya oleh perusahaan eksportir ikan di Jakarta Utara. Audiensi untuk meminta Kemenaker memfasilitasi kasus ini agar hak Nursiah terpenuhi. RPA Perindo terus mengawal Nursiah, seorang ibu yang diduga diupah di bawah UMP oleh perusahaan eksportir ikan di Penjaringan, Jakarta Utara. Audiensi pun digelar dengan Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker RI. Audiensi ini memaparkan kasus yang dialami Nursiah dan meminta Kemenaker memfasilitasi kasus ini agar PT SLT membayarkan hak-haknya sebagai karyawan. Kami berkomitmen sampai Nur ini mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu, kami mempertanyakan hak-hak Nur yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan terkait dengan pelanggaran itu, lamanya penanganannya, inilah kita harapkan perusahaan segera merealisasikan dan Kemenaker memfasilitasi secepatnya. Pendampingan yang dilakukan RPA Perindo untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Nursiah. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beralih surat kepemilikan lewat modus menurunkan daya listrik oleh mafia tanah. Terduga mafia tanah yaitu Santoso Halim juga merupakan pengemplang utang ratusan miliar rupiah. Mantan diplomat Johan Effendi menjadi korban mafia tanah. Rumahnya yang berada di Kemang, Jakarta Selatan dijual tanpa sepengetahuannya dan suratnya dipalsukan. Awalnya pada 2016, pria bernama Husin Ali Muhammad menyewa rumah milik Johan Effendi. Lalu dengan modus ingin menurunkan daya listrik, Husin meminjam sertifikat hak milik rumah korban. Untuk meyakinkan korban, Husin bahkan membawa petugas PLN gadungan. Ya, dipinjam lagi aslinya dengan alasan bahwa petugas PLN harus melihat aslinya. Harus melihat. Untuk menurunkan itu katanya salah satu prosedurnya harus melihat aslinya. Percaya dia. Dan dibawalah petugas PLN-nya. Dibawa petugas PLN dengan baju PLN. Baju PLN. Petugas PLN tanda kutip maksudnya ya Bang, karena itu sebenarnya bukan petugas PLN ya. Bukan, palsu karena dandanin aja dia. Iya. Jadi setelah itu diserahkanlah yang asli di lobi rumahnya. Oke. Dibawa yang asli ini, dibawa ke dalam, tapi ditukarlah dengan sertifikat yang sudah dipalsukan sebelumnya. Karena sebelumnya udah pernah minjam fotokopian. Sudah pinjam fotokopian. Setelah SHM dipalsukan, rumah dijual ke Santoso Halim seharga 15 miliar rupiah yang belakangan diketahui hanya ditransfer 8 miliar ke pelaku Husin Ali. Korban sempat meminta pemblokiran SHM ke BPN, namun BPN membuka pemblokiran setelah ada sosok yang berpura-pura mengaku korban datang ke BPN. Dicabutlah blokir itu, jadi tanpa melalui sesuai prosedur, mestinya harus dikonfirmasi kepada Johan Effendi yang asli yang melakukan pemblokiran. Tapi hal itu tidak dilakukan. Korban kemudian melaporkan dugaan persekongkolan jahat yang melibatkan Santoso Halim, Husin Ali Muhammad, dan sejumlah pelaku lainnya ke polisi. Pelaku Husin Ali divonis 5 tahun karena terbukti memalsukan surat, sementara Santoso Halim masih diproses hukum. Namun dalam kasus mafia tanah lainnya, Santoso divonis 3 tahun penjara. Hingga kini, Santoso tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika diminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan kasus mafia tanah, Santoso tidak merespon.
libur akhir pekan kawasan Gelora Bung Karno dipadati pengunjung. Ya, sejumlah acara digelar di GBK, diantaranya LPS Monas Half Marathon 2024 dan puncak peringatan gelar Bulan Bung Karno. Ya, pemirsa, kemacetan terjadi di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta menuju pintu masuk GBK. Di Jalan Pintu 1 Senayan, lalu lintas juga terpantau padat. Para pengendara mobil hingga motor memadati jalan usai acara LPS Monas Half Marathon 2024. Total ada 5.000 peserta yang ikut dalam acara lari ini. Selain acara lari, hari ini di GBK juga digelar puncak peringatan Bulan Bung Karno. Berbagai kegiatan seperti Soekarno Run pun, pasar kopi tanah air, serta panggung hiburan memeriahkan acara ini. Puncak acara akan digelar mulai sore nanti. Kepadatan penumpang terjadi di stasiun Jatinegara saat penerapan pola operasional kereta api jarak jauh imbas dari penutupan jalan sekitar stasiun Gambir pada event LPS Monas Half Marathon 2024. Ya, peralihan keberangkatan dan juga kedatangan diberlakukan dari pukul 5 pagi hingga 11 siang. Pemirsa, PT KAI Daob 1 melaksanakan pola peralihan untuk operasi kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir ke stasiun Jatinegara pada hari ini, dan memang sampai dengan saat ini terdapat 12 kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dan juga 2 kereta api jarak jauh untuk kedatangan yang memang sudah diakomodir untuk bisa melaksanakan operasi ataupun juga berhenti di stasiun Jatinegara di tempat saya melaporkan saat ini. Adapun memang saat hari normal biasanya memang untuk kereta yang berangkat dari dan ke stasiun Gambir ini tidak berhenti di stasiun Jatinegara. Namun khusus pada hari ini diberlakukan untuk bisa mengakomodir dan juga menghindari kemacetan dan juga keterlambatan penumpang sebagai imbas dari sekitaran jalan stasiun Gambir berkat adanya event LPS Monas Half Marathon 2024. Pemantauan kami dari pagi hari ini sudah ramai oleh calon penumpang, di mana ini mereka sudah menunggu di kursi tunggu dan juga ruang tunggu kedatangan dan juga keberangkatan. Memang mayoritas mereka akan menuju ke Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dapat kami sampaikan bahwasanya ada 15 ruas jalan setidaknya yang dilakukan penutupan dari pukul 5 pagi hingga dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Half Marathon Monas 2024. Dan salah satunya adalah di Jalan Medan Merdeka Barat dan juga Jalan Medan Merdeka Timur yang memang berada di sekitar stasiun Gambir sehingga harus dialihkan di stasiun ini. Sementara untuk 12 keberangkatan ini dimulai dari kereta api Taksaka Tambahan yang akan menuju ke Yogyakarta pada pukul 5 pagi tadi dan akan diakhiri dengan keberangkatan kereta api Manahan Solo pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kedatangan ini berasal dari kereta Argo Bromo Surabaya pada pukul 5.20 dan juga Argo Parahyangan yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dan informasi yang kami dapat dari Humas KAI Daob 1 bahwasanya tidak ada perubahan untuk keberangkatan dan juga kedatangan bagi mereka yang berangkat dari stasiun Gambir. Sementara untuk informasi yang didapat dari penumpang bahwasanya mereka sudah mendapat informasi di 1 hari menjelang keberangkatan melalui aplikasi pesan WhatsApp. Dari Jakarta, Camar Haenda, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berbicara tentang liburan sekolah, sejumlah lokasi wisata bisa menjadi alternatif untuk Anda menghabiskan waktu bersama keluarga. Di Jakarta sendiri ada Taman Mini Indonesia Indah yang menjadi salah satu tempat untuk mengenalkan budaya di Indonesia. Sementara bila ingin menikmati keindahan alam, bisa menghabiskan waktu di Heha Forest Yogyakarta. Dan untuk mengetahui keseruan libur sekolah, sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah di Taman Mini Indonesia Indah dan juga ada Anissa Rizkia di Heha Forest Yogyakarta. Kita akan ke TMII terlebih dahulu. Selamat siang Irfan, bagaimana suasana liburan di TMII pada siang hari ini?
Baik, terima kasih Aulia dan juga pemirsa untuk suasana terkini di Taman Mini Indonesia, tepatnya di depan Museum Indonesia ini sudah diramaikan oleh pengunjung yang memang sudah datang sejak pagi tadi hingga saat ini. Dan ini didominasi oleh pengunjung orang tua yang membawa anak-anaknya, kemudian juga rombongan dari sekolah maupun juga rombongan dari lainnya. Dan sejak pukul 11 pagi tadi ini maksud kami jumlah pengunjung yang memasuki kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini sudah mencapai lebih dari 16.000 dan ini diprediksi akan terus meningkat hingga sore nanti. Dalam rangka pekan liburan sekolah, Taman Mini juga telah menyiapkan sejumlah acara dengan tema Kumpul Bocah yang sudah digelar dimulai sejak 22 Juni hingga 7 Juli mendatang. Dan untuk acara yang disiapkan ini mulai dari Festival Musim Panas Jepang, kemudian juga ada permainan tradisional anak dan pertunjukan budaya. Kemudian selain menikmati festival di atas, para pengunjung khususnya orang tua yang membawa anak bisa mengajak anak-anaknya untuk berkeliling melihat anjungan atau rumah adat mulai dari Sabang sampai Merauke. Bagi pengunjung yang datang ke Taman Mini Indonesia ini dengan menggunakan kendaraan pribadi, pihak pengelola akan mengarahkan untuk memarkirkan kendaraan pribadinya di kantong parkir yang sudah disediakan, dan pihak pengelola menyediakan berbagai kendaraan yang sudah disiapkan mulai dari shuttle bus dan juga ada tempat penyewaan mulai dari sepeda, kemudian juga ada skuter listrik yang memang bisa disewa oleh pengunjung mulai dari Rp25.000 hingga Rp40.000. Dan selama pekan liburan anak sekolah juga, Taman Mini ini menyediakan beragam promo, mulai dari tiket masuk ini diberikan dengan harga Rp25.000 yang mulanya ini dibanderol dengan Rp35.000. Kemudian juga ada tiket promo naik kereta gantung ini dibanderol dengan Rp100.000 dan Anda bisa menikmati ini sepuasnya sepanjang hari. Dan selain itu ada promo bundling tiket ini Rp80.000. Yang di mana itu Anda bisa menikmati tiket masuk Taman Mini dan juga kereta gantung. Dan untuk pembelian sendiri Anda bisa melalui pembeliannya secara online di tamanmini.com. Kembali ke Anda, Aulia. Baik, terima kasih Irfan. Selanjutnya kita akan lihat situasi di HH Forest Yogyakarta bersama Anissa Rizkia. Halo Anissa, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, Aulia, kalau tadi di TMI sudah dipadati begitu ya oleh para wisatawan. Nah, kalau di HH Forest Yogyakarta ini terpantau sejak pagi tadi sudah mulai didatangi begitu oleh wisatawan yang didominasi memang ini adalah keluarga yang membawa buah hatinya begitu ya untuk berkunjung menikmati wisata alam terbuka di HH Forest Yogyakarta yang terletak di Jalan Kaliurang kilometer 22. Wilayah Sleman, Yogyakarta. Selain itu, Aulia dapat dilihat di layar kaca Anda begitu ya, dan juga pemirsa, memang situasi di kawasan HH Forest ini cukup syahdu dan juga asri begitu ya, karena kita dibawa berada di area tengah hutan, di mana memang ada beberapa wahana yang bisa dikunjungi, dinikmati oleh para wisatawan. Diantaranya adalah ada Bridge Me to the Moon, di mana pengunjung dapat mengambil foto seperti berada di dekat bulan. Kemudian ada Gate of Fantasy, dan di sini tentunya memberikan sensasi studio 3D. Selain itu yang menarik bagi Anda yang membawa buah hati ke sini nih, ada Bunny Zone, yaitu interaksi dengan hewan kelinci. Dan memang di akhir pekan ini karena bertepatan dengan musim libur sekolah begitu, jumlah kunjungan meningkat yang signifikan, diantaranya kenaikan mencapai 40%, yang memang didominasi ini merupakan rombongan anak-anak sekolah, kemudian ada juga keluarga yang membawa buah hatinya. Namun yang menariknya, selain mereka bisa berkeliling di area kawasan HH Forest begitu, di sini juga ada restoran begitu dengan menyajikan makanan Nusantara yang tentunya Anda bisa menikmatinya di tengah hutan, pemirsa. Selain itu, saya akan ajak Anda, kita dapat melihat
hutan yang ada di area Heha Forest, juga ada air terjun buatan begitu ya, yang menambah keasrian dari wisata Heha Forest ini. Dan memang kalau dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh pengelola, selain tempatnya yang begitu luas kurang lebih 3 hektar, juga diberikan fasilitas parkir yang memadai begitu, diantaranya ada parkir VIP, namun memang dengan kuota atau luas yang terbatas. Jika Anda memang ingin mengunjungi kawasan Heha Forest dan ternyata parkiran VIP ini penuh, Anda bisa parkir sekitar kurang lebih 200 meter dari lokasi tempat saya melaporkan saat ini, dan nantinya akan diberikan fasilitas gratis nih, ada shuttle car yang diberikan untuk para wisatawan pengunjung Heha Forest. Demikian laporan dari Heha Forest, saya kembalikan kepada Aulia yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa melaporkan langsung dari Heha Forest Yogyakarta, dan juga tadi ada Irfan Hardiansyah dari TMI Indonesia. Kita ke informasi terkait puncak Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-31 yang diperingati di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah program dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk meningkatkan peran keluarga dalam menciptakan generasi emas. Dan salah satunya dengan program Kembali ke Meja Makan. Dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi serta Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, puncak peringatan Harganas diperingati di lapangan Simpang 5, Semarang. BKKBN menekankan pentingnya keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat yang menjadi tempat bernaung dan melindungi. Salah satu program BKKBN yang juga meningkatkan kualitas keluarga adalah gerakan Kembali ke Meja Makan. Dengan gerakan ini, keluarga akan mendapatkan 3 makna, diantaranya kebersamaan. Di saat makan, sebetulnya bisa juga di dalam kendaraan, tapi di meja makan ini lebih asik karena dia lebih ada rasa kebersamaan. Kemudian yang kedua, kita punya kepentingan untuk mentransformasikan nilai-nilai luhur melalui keluarga. Bangsa kita itu kan punya karakter, punya nilai-nilai yang biasanya orang tuanya itu menurunkan pada anaknya itu. Nah itu tuh tidak pernah diwariskan dengan baik hari ini ya. Marilah kita manfaatkan ketika kita bisa kembali ke meja makan. Gerakan Kembali ke Meja Makan juga berkaitan dengan pencegahan stunting, yakni dengan strategi intervensi faktor sensitif dan intervensi faktor spesifik. Pengukuran dan penimbangan serta intervensi stunting serempak seluruh Indonesia, dan sekarang ini sudah sampai hari ini sudah 92,29% yang balita yang sudah ditimbang dan diukur dan sudah diketahui statusnya, termasuk yang stunting ya. Tinggal besok juga kita harap mendekati 100% lah, dan itulah yang nanti kita jadikan patokan di samping SKI juga hasil sensus ini. Untuk deteksi dini stunting pada anak, pemerintah telah menyeragamkan alat antropometri di seluruh posyandu di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, iNews melaporkan.